kami rombongan sudah sampai di Masjid Amr bin As. Ini merupakan masjid yang pertama kali ada di Mesir dan katanya di benua Afrika juga. Wallahu alam. Ini dia suasananya. Masjid Amr bin As. Ini kalau malam hari terlihat dari atas indah sekali. Kita lihat bagaimana itu di dalam. Ya, kita harus melepas sandal dan sepatu sebagaimana di masjid-masjid yang lain. Kita lepas sandalnya dulu dan sepatunya. لا بص بص منها منك انت مش مكتوب لسه طيب Ya. Alhamdulillah. Ada tempat penitipan sandal dan sepatu biar bersih. Ini sepatu saya ya. Ini ya suasana yang ada di dalam Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i ketika datang ke sini, beliau belajar dan mengajar di sini di depan. Sampai tiang yang beliau sandari ketika mengajar dibawa ke makam sana. Nah, di depan makam beliau ada tiang yang selalu menjadi sandaran beliau ketika mengajar. Tapi sekarang tiangnya sudah diganti. Nanti kita kalau mau bersandar, ya biar Imam Syafi'i. Sedikit tentang Masjid Amr bin As. Sebab masjid ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Buatannya di bawah aja ya. Ini adalah suasana bagian luar samping Masjid Amr bin As. Ini pintu gerbang utamanya. Ya, ini dan menaranya. Kita selesai dari Masjid Amr bin As. Kita akan menuju ke makam Imam Syafi'i. Jadi kami tiba di makamnya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Imam Syafi'i. Nah ini cuma sayang kami nggak bisa masuk karena sedang direnovasi, jadi hanya di depan pagar saja. Ayo sini. Di dalam ada berapa kan? Di dalam ada 5 makam. Jadi sedang Pertama siapa? terkait kami sedang menerangkan. Yang kedua istri dari Salahuddin, saudara istri Salahuddin Ayyubi, namanya Malikatus Syam. Yang ketiga makamnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Ada makamnya Muhammad Mahmud. Ada makamnya Muhammad Mahmud dengan Muhammad Kamil. Siapa Muhammad Kamil? Yang membangun masjid ini, yang diperintahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama kali bangun makam ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi.
Salahuddin Al-Ayyubi melihat makam ini ulama besar. Kenapa di makamnya seperti orang biasa? Akhirnya beliau mengutus Muhammad Kamil untuk membangun masjid dengan makamnya. Makanya nanti di sebelah atas pertama kali pembangunan di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1174. 26. Oke. Agelan. Tidak malu depan. Nah, saya roh hinak. Bos roh hinak hati. Keluhan hak pihak. Mas. Tawakal Allah. Bang tadi Dibangun 1000. Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian sedikit cerita melanjutkan tentang Imam Syafi'i. Ketika ibunya membawa Imam Syafi'i ke Madinah, beliau kenapa ke Mekah ke Madinah? Karena kalau di Mekah saja di Gaza saja dia tidak ilmunya tidak akan berkembang. Sedangkan Al-Qur'an sudah di hati beliau. Ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah supaya para ulama-ulama besar dari Irak, dari Mesir semua bisa datang ke umroh atau haji, beliau bisa belajar kepada mereka. Salah satunya beliau bertemu dengan Imam Malik. Semasa dengan Imam Malik, beliau berguru kepada Imam Malik. Ketika beliau datang kepada Imam Malik ke rumah beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik. Saya mau belajar kepada benar. Beliau murid Imam Malik datang kepada Imam Malik, ada orang dari Gaza, Palestina mau belajar kepada kamu. Kata Imam Malik nih, suruh dia baca dulu kitab Al-Muwatta, hafalkan dulu. Muridnya keluar, gimana? Dihafalkan. Hafal. Beliau datang keluar, muridnya bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau kamu mau belajar kepada guru saya, baca dulu. Kata Imam Syafi'i apa? Orang sudah hafal. Oh ya, terus? Ini salah satu yang bisa kita ajarkan. Jadi kadang-kadang guru ini pintar satu malam saja, karena besok malamnya baca untuk mengajarkan besoknya itu SKS. Kemudian makanya saya kalau ke anak saya besok mau belajar apa, baca dulu. Kadang-kadang kemudian besok mau diajarkan apa, kemudian kadang-kadang itu ilmu yang nempel di rumah, dibaca, di sekolah disampaikan, kemudian anak pun bisa menanyakan apa yang tidak paham. Kemudian kadang-kadang itu adalah sesuatu ilmu yang mudah ingat dan susah untuk lupa. Imam Syafi'i ketika di Mekah dan di Madinah, beliau bertemu dengan banyak ulama. Sampai Imam Syafi'i belajar kepada Imam Hanafi, imam murid-muridnya Imam Hanafi ke Irak. Beliau sengaja ke Irak. Beliau datang ke mana? Ke Mesir juga. Sampai simbolnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu, di atas ada kapal. Kapal ini adalah simbolnya Imam Syafi'i, bahwa di bawah kapal ini adalah lautan ilmu. Karena Imam Syafi'i ini Jadi bertemu nggak Imam Syafi'i dengan Imam Malik? bertemu. Iya. Beliau bertemu juga dengan Imam Hanbali. Sejaman juga dengan Imam Hanbali. Dia di zaman Imam Maliki sama Hanbali. Tapi Hanafi enggak, karena beliau ketika lahir Imam Hanafi meninggal. Tuh, Bapak Ibu, tentang beliau. Sampai Imam Syafi'i datang ke Mesir umur 48 tahun. Di tahun 198 Hijriah. Karena beliau meninggal di umur 54 tahun. Masih muda ya? Tahun 204 Hijriah. Beliau meninggal. Karena sakit bawasir. Salah satu ininya meminta doa kepada Imam Sayyidina Nafisah. Kata Sayyidina Nafisah ini sudah ketiga kali ini penyakitnya sudah tidak ada lagi obatnya, yaitu kematian. Oke, Bapak Ibu, fanzuruha fa innaha yatadzakkaru ilal maut. Kita selain ziarah kubur juga kita mendapatkan keberkahan kepada beliau. Amin. Mudah-mudahan salam kita sampai kepada beliau.
karena secara mohon maaf tidak bisa masuk karena saya sendiri sudah 3 tahun tidak bisa masuk. Sudah 3 tahun. Karena air di bawah merembes katanya, wallahu a'lam. Oke, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antum Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Ini adalah bukannya Imam Waqi', salah satu gurunya Imam Syafi'i. Cuma sayang kami nggak bisa masuk, ke terkunci. Jadi para peziarah tidak bisa masuk, hanya menyaksikan dari luarnya saja.